Assalamualaikum teman-teman. Kali ini giliran aku Nadifa yang hendak bercerita dan mengutip hadis Nabi tentang kemuliaan akhlak sahabat Nabi. Jadi begini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Masalu ashabi masalun nujumi, maniqtada bisai'im min hahtada." Artinya, sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang. Barang siapa yang meneladani salah satunya atau mengikutinya, dia akan mendapatkan huda atau petunjuk. Hadis riwayat Ad-Darimi. Ini adalah kisah keteladanan seorang sahabat Nabi yang bernama sahabat Umar bin Khattab. Ketika itu, Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Kepemimpinan beliau sangat adil, masyarakat hidup adil makmur. Tetapi ketika terjadi kemarau yang cukup panjang, Khalifah Umar melakukan inspeksi mendadak. Khalifah Umar melihat sebuah pemandangan yang mengiris hati. Ibu-ibu sedang memasak, tapi masakan itu tidak kunjung matang. Ternyata ibu itu memasak batu. Bagaimana kisah lengkapnya? Berikut ini kisahnya. Al-Kisah, negeri Arab tengah dilanda paceklik. Musim kemarau membuat tanah menjadi tandus dan kering. Malam itu, Khalifah Umar bin Khattab belum tidur. Khalifah Umar mengajak Aslam sahabatnya untuk pergi ke kampung di sekitar kota Madinah. Setelah lama berjalan, Khalifah Umar berhenti di sebuah tenda lusuh. Suara tangis bocah mengusik perhatiannya. Khalifah Umar lantas mengajak Aslam sahabatnya mendekati tenda itu dan memastikan apakah penghuninya butuh bantuan. Setelah mendekat, Khalifah Umar melihat seorang ibu duduk di depan tungku. Ibu itu terlihat mengaduk-aduk panci. Setelah mengucapkan salam, Khalifah Umar meminta izin untuk mendekat. Khalifah Umar duduk mendekat dan mulai bertanya, "Siapa yang menangis di dalam itu?" tanya Khalifah Umar. "Anakku," jawab wanita itu agak ketus. "Kenapa anak-anakmu menangis? Apakah dia sakit?" tanya Khalifah lagi. "Tidak, mereka lapar," balas wanita itu ketus juga. Jawaban itu membuat Khalifah Umar bin Khattab dan Aslam sahabatnya kaget. Sementara bocah di dalam tenda masih menangis dan ibunya terus saja mengaduk-aduk panci. Khalifah Umar penasaran, "Apa yang kau masak, wahai ibu? Mengapa tidak juga matang masakanmu?" tanya Khalifah Umar. "Kau lihat saja sendiri apa isi panci ini," jawab wanita itu ketus. Khalifah Umar dan Aslam segera melihat isi bejana itu. Seketika mereka kaget melihat isi bejana atau panci itu. Kau memasak batu?" tanya Khalifah Umar kaget. "Iya, aku masak batu untuk menghibur anakku." Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kejam, jahat. Dia tidak mau melihat keadaan di bawah. Apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum? Kata wanita itu, "Aku seorang janda, sejak pagi aku dan anakku belum makan. Jadi anakku aku suruh berpuasa, dan dengan begitu, dengan harapan ketika waktu berbuka puasa nanti udah ada makanan. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan pun belum ada. Anakku aku paksa untuk tidur dengan perut kosong. Aku kemudian mengumpulkan batu kecil, memasukkannya ke dalam panci ini dan aku isi air. Lalu batu-batu itu aku masak untuk membohongi, untuk mengelabui anakku dengan harapan dia akan tertidur sampai pagi. Ternyata tidak. Mungkin karena lapar, sebentar-sebentar dia bangun dan terus menangis meminta makan." Kata wanita itu, "Sungguh Umar bin Khattab tidak pantas jadi khalifah," kata wanita itu ketus. Wanita itu tidak tahu yang ada di depannya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Aslam sempat hendak menegur wanita itu, tetapi Khalifah Umar melarang. Khalifah Umar bin Khattab lantas menitikkan air mata.
Khalifah Umar lalu kembali ke kota Madinah untuk mengambil sekarung gandum. Khalifah Umar lalu mengangkat sendiri karung gandum tersebut tidak di atas punggungnya. Aslam segera mencegah, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan aku yang memikul karung itu. Biarkan aku yang memikul karung gandum itu," kata Aslam. "Biarkan aku panggul karung ini. Ini tanggung jawabku," kata Khalifah Umar. Sambil terseok-seok, Khalifah Umar memanggul karung di atas punggung itu dan diantarkan ke rumah ibu itu. Sesampainya di sana, Khalifah Umar menyuruh Aslam membantu untuk menyiapkan makanan. Khalifah sendiri memasak makanan yang akan disantap wanita dan anak-anak itu. Khalifah Umar segera mengajak keluarga miskin itu untuk makan. Melihat mereka bisa makan, hati Khalifah Umar bin Khattab merasa tenang. Makanan habis dan Khalifah Umar pun kemudian berpamitan. Dia juga meminta kepada wanita itu untuk menemui Khalifah keesokan harinya. "Besok temuilah Khalifah Umar bin Khattab dan kau bisa temui aku di sana. Insya Allah kita akan bertemu," kata Khalifah Umar. Keesokan harinya wanita itu pergi ke kota Madinah. Tiba di kota Madinah, ia menemui Khalifah Umar bin Khattab. Betapa kagetnya si wanita itu melihat sosok Khalifah Umar bin Khattab yang tidak lain adalah orang yang telah memasakkan makanan untuknya dan untuk anak-anaknya. "Aku mohon maaf, aku telah menyumpai dirimu dengan kata-kata zalim. Aku siap dihukum, wahai Khalifah Umar bin Khattab," kata ibu itu. "Ibu tidak bersalah, akulah yang bersalah. Aku berdosa membiarkan seorang ibu dan anak-anaknya kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah? Maafkan aku ibu," kata Khalifah Umar bin Khattab. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalu ashabi masalun nujumi, maniqtada bisai'im min hahtada." Artinya, sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang. Barang siapa yang meneladani salah satunya atau mengikutinya, dia akan mendapatkan huda atau petunjuk. Hadis riwayat Ad-Darimi. La ilaha illallah.